Informasi teraktual dan terkini untuk Anda terkait kereta api yang menabrak truk di Blambangan Pagar, Lampung Utara. Tabrakan kereta api dengan truk Fuso terjadi di Lampung Utara pada Selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 15:10 waktu Indonesia bagian Barat. Tabrakan kereta penumpang Seminung Kuala Stabas dengan Fuso tersebut terjadi di antara stasiun Kaliblangangan dan Blambangan Pagar. Kepala Stasiun Kereta Api Kota Bumi, Fadli, membenarkan adanya informasi tersebut. Fadli enggan bicara banyak mengenai kronologi tersebut. Ia meminta wartawan menghubungi pihak Stasiun Blambangan Pagar. Hingga kini belum diketahui penyebab laka lantas tersebut. Firdaus merupakan penumpang kereta mengatakan ia tak mengetahui persis kejadian tersebut. Ia mengaku terkejut dengan peristiwa tersebut hingga akhirnya penumpang kereta api semuanya terkejut. Itu mobil ya? Ada mau tarik ya? Tarik ini awas dah. Awas jangan dekat-dekat. Kami sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di lapangan yaitu Anung Bayuardi. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore Mas Anung. Sore. Ya. Sore. Baik Mas Anung, terima kasih untuk waktunya. Kami di studio dan juga Tribuners di rumah ini ingin sekali bertanya-tanya Mas Anung, bagaimana kronologi dari kejadian ini Mas Anung? Untuk kronologi pastinya belum bisa dikonfirmasi pihak-pihak terkait, namun ada salah satu penumpang yang tadi dikonfirmasi mereka tidak mengetahui persis kejadian kecelakaan tersebut. Mereka terkejut ketika mendengar suara ledakan dari dalam kereta. Ternyata kereta tersebut bertabrakan dengan satu unit mobil Fuso yang memuat tebu. Oke. Jadi apakah Fuso ini menerabas atau bagaimana nih Mas Anung? Belum diketahui secara pasti, namun kuat dugaan Fuso ini tidak mengetahui adanya laju kereta dari arah Tanjung Karang. Oke. Untuk saat ini adakah korban atau luka-luka yang lain? Untuk korban sendiri diduga bahwa supir truk mengalami luka lecet di bagian kening serta bagian bawah matanya. Supir ini diketahui bernama Erik yang dibawa langsung ke salah satu rumah sakit di Lampung Tengah, tapi tepatnya belum diketahui secara pasti. Ini didapat informasi dari warga setempat. Oke, baiklah. Untuk supir truk sendiri ini berjumlah berapa orang Mas Anung? 1 orang. Oke. Nah, kalau untuk penumpang dari kereta api sendiri, Mas Anung, ada yang sudah bisa dikonfirmasi tidak bagaimana keadaan saat ini? Untuk tadi si Firdaus dan Hartono, salah satu penumpang kereta api Kuala Stabas, mereka mengatakan tidak ada luka ataupun akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga mereka semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada yang lecet sama sekali. Penumpang kereta Stabas. Oke. Tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada yang mengalami luka-luka ya Mas Anung, tapi mungkin sempat ada yang mengalami shock ya Tribuners. Nah, kalau jumlah penumpangnya sendiri dari kereta api ini ada berapa jumlah penumpangnya Mas Anung? Belum diketahui secara pasti, namun menurut Hartono dan Firdaus tadi untuk 5 gerbong itu jumlahnya cukup padat, semua kursi hampir terisi semua. Oke, berarti ini ada 5 gerbong ya? Iya, 5 gerbong. Kalau untuk arah tujuannya ini dari mana mau kemana Mas Anung? Dari Tanjung Karang menuju Batu Raja. Oke, dari Tanjung Karang menuju Batu Raja. Nah, untuk saat ini apakah penumpang semuanya sudah dievakuasi atau melanjutkan perjalanan atau bagaimana nih Mas Anung? Penumpang sudah dievakuasi kembali ke stasiun Blambangan Pagar. Mereka ditarik menggunakan lokomotif baru yang didatangkan oleh PT KAI dari Bandar Lampung. Gerbong yang ditarik itu sebanyak 3 gerbong, sedangkan 2 gerbong dan 1 lokomotifnya yang tabrakan ini masih berada di lokasi kejadian. Oke,
Berarti hingga saat ini terhubung dengan Mas Anung semuanya sudah dievakuasi semua ya Mas ya? Sudah. Nah kalau kondisi dan situasi di sekitar sekarang ini sedang bagaimana nih Mas? Kondisi dan situasinya? Kondisi saat ini masih terlihat bahwa petugas kereta api masih membersihkan tebu muatan dari truk yang tertabrak kereta api. Kemudian mereka juga memperbaiki kawat penghubung rel kereta api itu yang sebagian besar hilang dari relnya. Mereka menggunakan alat bogem atau palu besar untuk memasukkan kembali kawat pengait rel kereta api itu. Oke, tapi untuk dari Fusonya sendiri ini sudah dievakuasi juga ya Mas? Untuk Fusonya sendiri, untuk evakuasi sendiri Fusonya itu bak truknya itu belum bisa dievakuasi karena menyangkut di lokomotifnya, kemudian salah satu bannya pecah. Sedangkan untuk kepala mobilnya bisa dilihat pemirsa itu ada terpisah. Terpisah antara bak truk dengan itu, sehingga diperkirakan bahwa terjadi Terlalu berbahaya. ini tabrakan ini diduga sangat kuat sekali sehingga terpisah antara kepala truk dengan bak truk, dan diduga juga mobil ini terseret sehingga 100 meter. Oke, berarti gerbong bahkan untuk mesinnya pun juga terlepas dari truk itu sendiri pemirsa. Oke. Nah, untuk yang berada di sana Mas Anung sampai dengan saat ini dari pihak mana saja Mas Anung? Apakah dari pihak kepolisian ataupun dari pihak yang terkait kereta api sudah datang ke sana? Untuk dari kepolisian sendiri tadi sudah ada di pantauan, namun mereka enggan membuat pernyataan. Mereka juga belum bisa ditanyakan mengenai kecelakaan ini. Untuk polisi sendiri kami masih menunggu satuan lalu lintas yang informasinya bahwa Kasat Lantas ini akan menuju ke lokasi tersebut. Ini pemirsa bisa dilihat mesinnya terpisah, mesin mobil terpisah. Gelap pemirsa. Ini mesin mobil pemirsa. Itu mesinnya ya Mas Anung? Iya pemirsa, mesin mobil. Oke. Ini bodi mobilnya ataupun tempat supir ataupun keneknya. Nah, untuk dari pihak kereta apinya juga apakah sudah mengeluarkan statement sampai sejauh ini Mas Anung? Apakah dari pihak kereta apinya sendiri sudah mengeluarkan statement belum ya? Belum bisa dihubungi, belum bisa dihubungi. Tadi saya mencoba menelpon via WhatsApp untuk kepala stasiunnya, belum diangkat teleponnya. Kemungkinan mereka masih sibuk untuk mengurus kecelakaan ini. Oke, dan itu tadi Tribuners kita bisa lihat situasi dan juga kondisi yang ada di lapangan bersama dengan wartawan kita ya. Di sana ada Mas Anung Bayuardi yang sudah menggambarkan kondisinya, bahwasannya di sana nampak gelap karena memang pencahayaannya kurang ya Mas Anung ya, dan juga sudah terlihat juga tadi dijelaskan oleh Mas Anung bahwasannya sepertinya tabrakan ini cukup kencang hingga mengakibatkan kepala truk dan juga bak truknya ini terpisah, bahkan mesinnya ini sudah terpisah juga gitu ya Mas Anung ya.
Betul, Nah, betul. untuk dari para penumpang ini sudah dilanjutkan Tribuners ke perjalanannya menuju Batu Raja dengan digantikan oleh armada yang baru, yaitu sudah didatangkan ya kereta api yang barunya. Nah, dan ini bisa kita lihat kondisi dari kereta apinya dan juga dari truknya. Nah, untuk diperkirakan nih Mas Anung, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengevakuasi truk ini dari tempat kejadian? Belum bisa dipastikan tepatnya evakuasi ini karena mereka masih mengecek dulu berapa dan alat apa yang akan digunakan untuk evakuasi bak truk yang menempel di lokomotifnya. Oke, berarti ini kejadiannya sekitar pukul berapa Mas? Sekitar pukul 3 sore ya? 15.10 ya, Oke. 3 sore tadi. Jam 15:30 Tribuners. 15.10. Di samping saya ini ada kasat atas. Boleh. Nanti sebentar saya coba komunikasi dengan beliau untuk menanyakan kejadian tersebut. Bentar. Oke, baik. Oke, baiklah, terima kasih untuk Mas Anung Bayuari yang sudah melaporkan dari lokasi kejadian, dan juga Tribuners, kita akan terus terhubung dengan narasumber kita di lapangan dan juga kita akan terus mengulik kronologi dari kejadian kereta api yang menabrak truk di Lampung Utara ini seperti apa kejadiannya. Ada mau tarik. Tarik ini awas kan. Awas jangan dekat. Oh, idam. Tengah rel kereta api, kemudian tertabrak lah. Mas ini sudah melakukan klakson panjang itu. Nah, tapi kendaraan tidak jalan, mungkin ya karena memang aturannya kendaraan yang di rel kereta api pasti akan mati kendaraan itu yang melintas gitu. Ada korban jiwa nggak? Sopirnya satu, luka-luka saja sopir. Untuk penumpang keretanya? Untuk penumpang kereta tidak ada korban. Akan tapi memang gerbongnya keluar jalur. Ya. Jam berapa kejadian, Dan? Kejadian sekitar jam 3 lewat. Kereta dari mana nih, Dan? Kereta dari arah Bandar Lampung ke Palembang, arah Palembang. Penumpang ratusan. Penumpang sekitar ratusan. Apakah ini merupakan perlintasan tanpa palang pintu, Komandan? Ini harusnya namanya perlintasan jalan kereta api, memang harusnya ada palang pintunya. Akan tapi saya juga tidak tahu kenapa kok ini tidak ada palang pintunya dan tidak ditunggu juga oleh pihak KAI gitu. Karena memang jalannya juga jalan apa ya? Jalan perladangan ini, jalan bukan jalan perlintasan. Jadi ini bukan perlintasan jalan raya, bukan. Untuk antisipasinya ke depan, apakah kita akan menurunkan anggota atau memang seharusnya setiap perlintasan kereta itu memang harus ditunggu sebenarnya yang dilintasi oleh jalan raya. Harus ada palang pintu dan ada yang nunggu dari pihak KAI. Jadi mobil truk itu terpental. Terseret juga. Berapa Sekitar 100-an meter. Itu bermuatan apa sih? Tebu. Ya. Ini kecelakaan pertama kali atau? Kalau yang di sini setahu saya baru kali ini di sini. Himbauannya untuk pengemudi atau pengemudi, kalau yang himbauan saya agar berhati-hati, agar bila melintasi perlintasan kereta api yang tidak ada palang pintu, agar lihat kanan kiri dulu apakah ada kereta yang mau melintas ataukah tidak gitu. Agar tetap berhati-hati. Demikian ya. Pemirsa, baru diketahui wawancara dari
Kasat Lantas Polres Lampung Utara Ibtu Joni Carter. Untuk sementara ini baru diperoleh keterangan dari Kasat Lantas. Masih berusaha mengkonfirmasi dari PT KAI, yakni KS Bambangan Pagar. Kondisi di sini memang gelap, pemirsa, tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Berdasarkan keterangan kasat tadi bahwa perlintasan ini memang jalan perladangan, bukan jalan perlintasan kereta api. Bahkan di sini tampak para jurnalis masih menunggu statement dari pihak-pihak terkait. Mana? Bukan kasar kayak gitu, tarik nih. Kadang nopo-nopo. Kalau cewek saya cium nggak mau. Teman-teman ke kasar selalu gini, nopo-nopo. Aduh, ampun. Di sini terlihat bahwa aparat dari Satlantas Polres Lampung Utara sedang berjaga untuk mengumpulkan keterangan-keterangan soal kecelakaan tersebut. Kirim pulangin, muat dekat tubuh kamu mati kamu. Anggota dari Satlantas cuma sekitar 5-6 orang. Baik kan orang masih saya. Banyak ratusan. Woi, ratusan lari shot. Tingkong cabut lagi kalian. Baru aja Ini kondisinya. Masih menunggu pemirsa keterangan pihak terkait yang bisa dikonfirmasi. Berapa ulang tahun yang ngajak makan? Siapa rumah dekat ini, ayo. Ini yang Mas Nunung ini samaran saya. Asli. Jangan nolak kamu. Saya foto rumah sampean. Lu bener. Banyak. Masih belum diketahui pemirsa. Selesai kita keluar kan. Itu karena malu sama orang lapor aja kalau Pak ini kamu makan. Hah? Sinyalnya buruk soalnya. Enggak, sinyalnya buruk soalnya. Live ya?
Keluar ya? Ketua Oke, media Pertanis. oke. Halo bang, ya bang, iya bang. Belum tahu bang. Bang. Ada spesialnya, Bang. Kalau katanya itu juga ada Untuk supir truk sendiri ini mengalami luka. ya bang, ya yang orang-orang yang lalu itu penumpang ini, Itu luka di bagian mana? bidat, apaan terus sama ini, bagian kepala ya, kepala sama. Kening. Kening. Itu dulu ya. kepala. Dulu nih, main. Mana bang? Biasa nama apa? Wah, saya aja malam aja dimatiin apa mati? Korban itu kan beradu. Oh di mode Sudah. itu 2 biji nggak belokannya? Ya dari mode pesawat ya. Aman ya. Belokannya 2 biji nggak? Pan. Dua. Apa ya? Duluan ya? Maaf, duluan. Iya. Ini, Itu colokan 2 nggak? Satu. Iya. Ya, Oke. Bang. Gue juga mau nge-lab, cuman mati katanya. Kejadiannya itu kan 3. Itu kan itu ada. Datanya awal itu. Nggak berani. Makanya Nggak berani dia orang. Kalau ini kan kayak polisi cuma ingat. Lambangan pagar. iya dong. Kasih Bambang Pagar. Ini bawa orang ini. Gua tinggal di sana bodoh. Begini loh Pak, kamu ikut. Langsung udah melihat ini. Hujan panas. Kalau mau muter di sana, kamu muter di sana. Mau bawa kaki aja. Halo Pak, Assalamualaikum. Saya Anung Pak, dari Tribun Lampung. Anung dari Tribun Lampung. Anung dari Tribun Lampung, Pak. Tribun Lampung. Eh, tadi diserahkan nomor oleh Pak Miswan. Gunungan itu polis mati. Ini kirim ke Pak kebiasaan. Ada di depan polis mati. Halo. Jalan depan kantor kecamatan yang ada pos itu sekitar 10 meter lah, cuman sebelah kiri ya. Masuk terus saja. Jadi dok. Itu dok. Iya. Sekitar 10 meter dari terus kiri, sebelah kiri masuk aja terus saja. Yang apa sih? Lumayan sih, ada 7 kilo lagi. Sekitar 7 kilo. Ada pondok. Pondok-pondok apa sih itu yang Pondok menjadi pondok. Gudang. Calon gudang. Pondok pesantren. masih sih yang
gerbong yang kecelakaan, tapi kalau penumpangnya udah diangkut semua. Video yang mana? Banyak. Ih, saya ini breaking news putus-putus. Masih belum dibawa. Oke. Iya. Iya, gua aja. Siap salah. Lupa. Iya. Wawancara nama di akhir ya. Oh iya sudah. Tanya kaset sih. Mobil truk dari arah depan apa dari arah? Dari Dia mau dari sana. Nah, Lu tadi kan dua kan kondisi belum sana kan. Ada korban. Tadi. Oh, korban dari kan? Bukan diusuk. Di mana, Bang? Bukan usuk. Dia bawa pengusuk, coba benda karena parah berarti enggak ada enggak. Terus gini, tol. Ini robek. Bawa benda. Dak. Masa dak? Terus kan tadi kirim yang masih terang. Iya. Kata tuh. Yang gelap juga enggak? Enggak usah. saat ini ada satu unit mobil KAI, mobil dressing operasional. Kemungkinan untuk mengangkut atau mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan kereta api Kuala Stabes tersebut. Kabar ya, ada di sini. Kilometer KM 81, Dok. Desa Umbu Beduk, Desa Lampung Pagan. Dusun Umbu Beduk. Babil. Ya, Pak, kilometer aman, Pak. Kilometer aman ya. Ini sebelum perlintasan. Desa Belambangan. Kau datang ini Iman Belambangan. Keren enggak? Eneng. Lagi. Oh, ini cari ke arah kota. Masa Tuhan. Ada apa? Nanti ke arah kota kalau ada waktu. Busok termodal tepi. Jadi udah siap ini lagi ketik dari sini. Ya,
Kalau korban cuma di supir aja, kalau penumpangnya cuma semua. Nggak cuma luka-luka aja langsung dibawa ke bioskop. Apa? Sekolah satu raja dari kota dari Tanjung 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 Karang ini ke Batu Raja. Tapi dari stasiun ada loh. Banyak kita datang dari siang. Stasiun dari kan AI dan mengatakan ia tak mengetahui persis kejadian tersebut. Ia mengaku terkejut dengan peristiwa tersebut hingga akhirnya penumpang kereta api semuanya terkejut. Dito mo, bola. Ayaw mo tarik eh. Tarik. Awas ka. Awas, jangan dekat. Kami sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di lapangan, yaitu Anung Bayuardi. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore Mas Anung. Sore. Ya. Sore. Baik Mas Anung, terima kasih untuk waktunya. Kami di studio dan juga Tribuners di rumah ini ingin sekali bertanya-tanya Mas Anung, bagaimana kronologi dari kejadian ini Mas Anung? Untuk kronologi pastinya belum bisa dikonfirmasi pihak-pihak terkait, namun ada penumpang, salah satu penumpang yang tadi dikonfirmasi mereka tidak mengetahui persis kejadian kecelakaan tersebut. Mereka terkejut ketika mendengar suara ledakan dari dalam kereta. Ternyata kereta tersebut bertabrakan dengan satu unit mobil Fuso yang memuat tebu. Oke. Jadi apakah Fuso ini menerabas atau bagaimana nih Mas Anung? Belum diketahui secara pasti, namun kuat dugaan Fuso ini tidak mengetahui adanya laju kereta dari arah Tanjung Karang. Untuk saat ini adakah korban atau luka-luka yang lain? Untuk korban sendiri diduga bahwa supir truk mengalami luka lecet di bagian kening serta bagian bawah matanya. Supir ini diketahui bernama Erik yang dibawa langsung ke salah satu rumah sakit di Lampung Tengah, tapi tepatnya belum diketahui secara pasti. Ini didapat informasi dari warga setempat. Oke, baiklah. Untuk supir truk sendiri ini berjumlah berapa orang Mas Anung? 1 orang. Oke. Nah, kalau untuk penumpang dari kereta api sendiri, Mas Anung, ada yang sudah bisa dikonfirmasi tidak bagaimana keadaan saat ini? Untuk tadi si Firdaus dan Hartono, salah satu penumpang kereta api Kuala Tabas, mereka mengatakan tidak ada luka ataupun akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga mereka semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada yang lecet sama sekali. Penumpang kereta Tabas. Oke. Tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada yang mengalami luka-luka ya Mas Anung, tapi mungkin sempat ada yang mengalami shock ya Tribuners. Nah, kalau jumlah penumpangnya sendiri dari kereta api ini ada berapa jumlah penumpangnya Mas Anung? Belum diketahui secara pasti, namun menurut Hartono dan Firdaus tadi untuk 5 gerbong itu jumlahnya cukup padat, semua kursi hampir terisi semua. Oke, berarti ini ada 5 gerbong ya? Iya, 5 gerbong. Kalau untuk arah tujuannya ini dari mana mau kemana Mas Anung? Dari Tanjung Karang menuju Batu Raja. Oke, dari Tanjung Karang menuju Batu Raja. Nah, untuk saat ini apakah penumpang semuanya sudah dievakuasi atau melanjutkan perjalanan atau bagaimana nih Mas Anung? Penumpang sudah dievakuasi kembali ke stasiun Belambangan Pagar. Mereka ditarik menggunakan lokomotif baru yang didatangkan oleh PT KAI dari Bandar Lampung. Gerbong yang ditarik itu sebanyak 3 gerbong, sedangkan 2 gerbong dan 1 lokomotifnya yang tabrakan ini masih berada di lokasi kejadian. Oke, berarti hingga saat ini terhubung dengan Mas Anung semuanya sudah dievakuasi semua ya Mas ya? Sudah.
Nah, kalau kondisi dan situasi di sekitar sekarang ini sedang bagaimana nih Mas, kondisi dan situasinya? Kondisi saat ini masih terlihat bahwa petugas kereta api masih membersihkan tebu muatan dari truk yang tertabrak kereta api. Kemudian mereka juga memperbaiki kawat penghubung rel kereta api itu yang sebagian besar hilang dari relnya. Mereka menggunakan alat bogem atau palu besar untuk memasukkan kembali kawat pengait rel kereta api itu. Oke, tapi untuk dari Fusonya sendiri ini sudah dievakuasi juga ya Mas? Untuk Fusonya sendiri, untuk evakuasi sendiri Fusonya itu bak truknya itu belum bisa dievakuasi karena menyangkut di lokomotifnya, kemudian salah satu bannya pecah, sedangkan untuk kepala mobilnya bisa dilihat pemirsa itu ada terpisah. Terpisah antara bak truk dengan itu, sehingga diperkirakan bahwa terjadi Terlalu berbahaya. ini tabrakan ini diduga sangat kuat sekali sehingga terpisah antara kepala truk dengan bak truk, dan diduga juga mobil ini terseret sehingga 100 meter. Oke, berarti gerbong bahkan untuk mesinnya pun juga terlepas dari truk itu sendiri, pemirsa. Oke. Nah, untuk yang berada di sana Mas Anung sampai dengan saat ini dari pihak mana saja Mas Anung? Apakah dari pihak kepolisian ataupun dari pihak yang terkait kereta api sudah datang ke sana? Untuk dari kepolisian sendiri tadi sudah ada di pantauan, namun mereka enggan membuat pernyataan. Mereka juga belum bisa ditanyakan mengenai kecelakaan ini. Untuk polisi sendiri kami masih menunggu satuan lalu lintas yang informasinya bahwa Kasat Lantas ini akan menuju ke lokasi tersebut. Ini pemirsa bisa dilihat mesinnya terpisah, mesin mobil terpisah. Gelap pemirsa. Ini mesin mobil pemirsa. Itu mesinnya ya Mas Anung? Iya, pemirsa. Mesin mobil. Oke. Ini bodi mobilnya ataupun tempat supir ataupun keneknya. Nah, untuk dari pihak kereta apinya juga apakah sudah mengeluarkan statement sampai sejauh ini Mas Anung? Apakah dari pihak kereta apinya sendiri sudah mengeluarkan statement? Belum ada. Belum ya? Belum bisa dihubungi, belum bisa dihubungi. Tadi saya mencoba menelpon via WhatsApp untuk kepala stasiunnya, belum diangkat teleponnya. Kemungkinan mereka masih sibuk untuk mengurus kecelakaan ini. Oke, dan itu tadi Tribuners, kita bisa lihat situasi dan juga kondisi yang ada di lapangan bersama dengan wartawan kita ya. Di sana ada Mas Anung Bayuardi yang sudah menggambarkan kondisinya, bahwasanya di sana nampak gelap karena memang pencahayaannya kurang ya Mas Anung ya, dan juga sudah terlihat juga tadi dijelaskan oleh Mas Anung bahwasanya sepertinya tabrakan ini cukup kencang hingga mengakibatkan kepala truk dan juga bak truknya ini terpisah, bahkan mesinnya ini sudah terpisah juga gitu ya Mas Anung ya. Betul. Untuk dari para penumpang ini sudah dilanjutkan Tribuners ke perjalanannya menuju Batu Raja dengan digantikan oleh armada yang baru, yaitu sudah didatangkan ya kereta api yang barunya.
Nah, dan ini bisa kita lihat kondisi dari kereta apinya dan juga dari truknya. Nah, untuk diperkirakan nih Mas Anung, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengevakuasi truk ini dari tempat kejadian? Belum bisa dipastikan tepatnya evakuasi ini karena mereka masih mengecek dulu berapa dan alat apa yang akan digunakan untuk evakuasi bak truk yang menempel di lokomotifnya. Oke, berarti ini kejadiannya sekitar pukul berapa Mas? Sekitar pukul 3 sore ya? 15.10 ya, Oke. 3 sore tadi. Jam 15:30 Tribuners. 15.10. Di samping saya ini ada kasat atas. Boleh. Nanti sebentar saya coba komunikasi dengan beliau untuk menanyakan kejadian tersebut. Bentar. Oke, baik. Oke, baiklah, terima kasih untuk Mas Anung Bayuari yang sudah melaporkan dari lokasi kejadian. Dan juga Tribuners, kita akan terus terhubung dengan narasumber kita di lapangan dan juga kita akan terus mengulik kronologi dari kejadian kereta api yang menabrak truk di Lampung Utara ini seperti apa kejadiannya. Ada mau tarik ya? Tarik. Awas kan. Awas, jangan dekat. Oh, idam. Tengah rel kereta api, kemudian tertabrak lah. Mas ini sudah melakukan klakson panjang itu, tapi kendaraan tidak jalan. Mungkin ya karena memang aturannya kendaraan yang di rel kereta api pasti akan mati kendaraan itu yang melintas gitu. Ada korban jiwa nggak? Sopirnya satu, luka-luka saja sopir. Untuk penumpang keretanya? Untuk penumpang kereta tidak ada korban. Akan tapi memang gerbongnya keluar jalur. Ya. Jam berapa kejadian, Dan? Kejadian sekitar jam 3 lewat. Kereta dari mana nih, Dan? Kereta dari arah Bandar Lampung ke Palembang, arah Palembang. Penumpang ratusan. Penumpang sekitar ratusan. Apakah ini merupakan perlintasan tanpa palang pintu, Komandan? Ini harusnya namanya perlintasan jalan kereta api memang harusnya ada palang pintunya. Akan tapi saya juga tidak tahu kenapa kok ini tidak ada palang pintunya dan tidak ditunggu juga oleh pihak KAI gitu. Karena memang jalan ini juga jalan apa ya? Jalan perladangan ini, jalan bukan jalan perlintasan. Jadi ini bukan perlintasan bukan perlintasan jalan raya, bukan. Untuk antisipasinya ke depan, apakah kita akan menurunkan anggota atau memang seharusnya setiap perlintasan kereta itu memang harus ditunggu sebenarnya yang dilintasi oleh jalan raya. Harus ada palang pintu dan ada yang nunggu dari pihak KAI. Jadi mobil truk itu terpental, terseret juga. Berapa sekitar 100-an meter. Itu bermuatan apa sih, Dan? Tebu. Ya. Ini kecelakaan pertama kali atau? Kalau yang di sini setahu saya baru kali ini di sini. Himbauannya untuk pengemudi atau pengemudi kalau yang himbauan saya agar berhati-hati, agar bila melintasi perlintasan kereta api yang tidak ada palang pintu, agar lihat kanan kiri dulu apakah ada kereta yang mau melintas ataukah tidak gitu. Agar tetap berhati-hati. Demikian ya. Pemirsa, baru diketahui wawancara dari Kasatlantas Polres Lampung Utara itu Johnny Carter. Untuk sementara ini baru diperoleh keterangan dari Kasatlantas. Masih berusaha mengkonfirmasi
dari PT KAI, yakni KS Bambangan Pagar. Kondisi di sini memang gelap, pemirsa, tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Berdasarkan keterangan kasat tadi bahwa perlintasan ini memang jalan perladangan, bukan jalan perlintasan kereta api. Bahkan di sini tampak para jurnalis masih menunggu statement dari pihak-pihak terkait. Mana? Deket kasar kayak gitu, Pak Arek ini kadang ngobrol-ngobrol. Kalau cewek saya cium nggak mau. Bentar deket kasar selalu gini, ngobrol-ngobrol. Aduh, ampun. Di sini terlihat bahwa aparat dari Satlantas Polres Lampung Utara sedang berjaga untuk mengumpulkan keterangan-keterangan soal kecelakaan tersebut. Kirim pulangin nih motor dekat tubuh kerja. Kamu teman kamu. Anggota dari Satlantas cuma sekitar 5-6 orang. Baik, kamu orang macam saya. Banyak ratusan. Woi, ratusan hari ini slot. Tinggal cabut lagi kalian. Kau aja baru Ini kondisinya. Masih menunggu pemirsa keterangan pihak terkait yang bisa dikonfirmasi. memang mau maju lagi di jalan. Udah. Berapa ulang tahun yang ngajak makan? Siapa rumah dekat ini, ayo. Ini yang Mas Nunung ini samarin saya. Asli. Jangan nolak kamu. Saya foto rumah sampean. Lo temen Banyak. Masih belum diketahui pemirsa. Selesai kita keluar kan? Gitu, karena malu sama orang, orang lapor aja kalau sok ini kamu ngomong Hah? Sinyalnya buruk soalnya. Enggak, sinyalnya buruk soalnya. Live ya? Keluar ya? Oke. Oke. Kalau
Ya bang? Iya bang? Belum tahu bang. Kalau katanya itu juga dia ada Untuk supir truk sendiri ini mengalami luka. ya bang, ya yang orang-orang yang lalu itu penumpangnya itu bukan di bagian jidat sini terus sama ini bagian kepala ya kepala Kening dekat kepala. Dulu nih, Kemana bang? biasa malam. Wah saya aja malam aja dimatiin apa mati? korban itu kan oh di mode sudah itu 2 biji nggak selokannya ya dari mode pesawat ya aman ya selokannya 2 biji nggak Pan? Dua apa ya duluan ya? Maaf duluan. Iya ini oh iya itu selokannya 2 nggak? Satu yo oke gue juga mau lab cuma mati katanya kejadiannya itu kan 3 itu kan itu ada datanya awal Nggak berani. Nggak berani orang. Kalau ini kan kayak polisi cuma nyala. Lambangan pagar. iya dong kasih bambang pagar Ini bawa orang ini. Gua tinggal di sana bodoh. begini loh Pak kamu ikut ya temennya kayak gini hujan panas kalau mau muter di sana mau bawa kaki aja Halo Pak, Assalamualaikum. Saya Anung Pak dari Tribun Lampung. Anung dari Tribun Lampung. Anung dari Tribun Lampung, Pak. Tribun Lampung. Tadi diserahkan nomor oleh Pak Miswan. gunungan itu polis mati ini kira-kira kebetulan ada di depan polis mati. Halo. Jalan depan kantor kecamatan yang ada pos itu sekitar 10 meter lah cuman sebelah kiri ya. Masuk terus saja. Jadi dok. Itu dok. Iya. Sekitar 10 meter dari terus kiri, sebelah kiri masuk aja terus saja. Yang apa sih? Lumayan sih ada 7 kilo lagi. Sekitar 7 kilo. Ada pondok. Pondok apa sih itu yang pondok menjadi pondok gudang, calon gudang, pondok yuk pesantren. Masih sih yang apa gerbong yang kecelakaan, tapi kalau penumpangnya udah diangkut semua. Video yang mana?
Teraktual dan terkini untuk Anda terkait kereta api yang menabrak truk di Blambangan Pagar, Lampung Utara. Tabrakan kereta api dengan truk Fuso terjadi di Lampung Utara pada Selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat. Tabrakan kereta penumpang Seminung Kuala Stabas dengan Fuso tersebut terjadi di antara stasiun Kaliblangangan dan Blambangan Pagar. Kepala Stasiun Kereta Api Kota Bumi, Fadli, membenarkan adanya informasi tersebut. Fadli enggan bicara banyak mengenai kronologi tersebut. Ia meminta wartawan menghubungi pihak Stasiun Blambangan Pagar. Hingga kini belum diketahui penyebab laka lantas tersebut. Firdaus merupakan penumpang kereta mengatakan ia tak mengetahui persis kejadian tersebut. Ia mengaku terkejut dengan peristiwa tersebut hingga akhirnya penumpang kereta api semuanya terkejut. Dito mo, bola. Ayaw mo tarik ya. Tarik kayaknya awas dah. Awas jangan dekat-dekat. Kami sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di lapangan, yaitu Anung Bayuardi. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore Mas Anung. Sore. Ya. Sore. Baik Mas Anung, terima kasih untuk waktunya. Kami di studio dan juga Tribuners di rumah ini ingin sekali bertanya-tanya Mas Anung, bagaimana kronologi dari kejadian ini Mas Anung? Untuk kronologi pastinya belum bisa dikonfirmasi pihak-pihak terkait, namun ada penumpang, salah satu penumpang yang tadi dikonfirmasi mereka tidak mengetahui persis kejadian kecelakaan tersebut. Mereka terkejut ketika mendengar suara ledakan dari dalam kereta. Ternyata kereta tersebut bertabrakan dengan satu unit mobil Fuso yang memuat tebu. Oke. Jadi apakah Fuso ini menerabas atau bagaimana nih Mas Anung? Belum diketahui secara pasti, namun kuat dugaan Fuso ini tidak mengetahui adanya laju kereta dari arah Tanjung Karang. Oke. Untuk saat ini adakah korban atau luka-luka yang lain? Untuk korban sendiri diduga bahwa supir truk mengalami luka lecet di bagian kening serta bagian bawah matanya. Supir ini diketahui bernama Erik yang dibawa langsung ke salah satu rumah sakit di Lampung Tengah, tapi tepatnya belum diketahui secara pasti. Ini didapat informasi dari warga setempat. Oke, baiklah. Untuk supir truk sendiri ini berjumlah berapa orang Mas Anung? 1 orang. Oke. Nah, kalau untuk penumpang dari kereta api sendiri, Mas Anung, ada yang sudah bisa dikonfirmasi tidak bagaimana keadaan saat ini? Untuk tadi si Firdaus dan Hartono, salah satu penumpang kereta api Kuala Stabas, mereka mengatakan tidak ada luka ataupun akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga mereka semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada yang lecet sama sekali. Penumpang kereta Stabas. Oke. Tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada yang mengalami luka-luka ya Mas Anung, tapi mungkin sempat ada yang mengalami shock ya Tribuners. Nah, kalau jumlah penumpangnya sendiri dari kereta api ini ada berapa jumlah penumpangnya Mas Anung? Belum diketahui secara pasti, namun menurut Hartono dan Firdaus tadi untuk 5 gerbong itu jumlahnya cukup padat, semua kursi hampir terisi semua. Oke, berarti ini ada 5 gerbong ya? Iya, 5 gerbong. Kalau untuk arah tujuannya ini dari mana mau kemana Mas Anung? Dari Tanjung Karang menuju Batu Raja. Oke, dari Tanjung Karang menuju Batu Raja. Nah, untuk saat ini apakah penumpang semuanya sudah dievakuasi atau melanjutkan perjalanan atau bagaimana nih Mas Anung? Penumpang sudah dievakuasi kembali ke stasiun Blambangan Pagar. Mereka ditarik menggunakan lokomotif baru yang didatangkan oleh PT KAI dari Bandar Lampung. Gerbong yang ditarik itu sebanyak 3 gerbong, sedangkan 2 gerbong dan 1 lokomotifnya yang tabrakan ini masih berada di lokasi kejadian. Oke,
Berarti hingga saat ini terhubung dengan Mas Anung semuanya sudah dievakuasi semua ya Mas ya? Sudah. Nah kalau kondisi dan situasi di sekitar sekarang ini sedang bagaimana nih Mas? Kondisi dan situasinya? Kondisi saat ini masih terlihat bahwa tugas kereta api masih membersihkan tebu muatan dari truk yang tertabrak kereta api. Kemudian mereka juga memperbaiki kawat penghubung rel kereta api itu yang sebagian besar hilang dari relnya. Mereka menggunakan alat bogem atau palu besar untuk memasukkan kembali kawat pengait rel kereta api itu. Oke, tapi untuk dari Fusonya sendiri ini sudah dievakuasi juga ya Mas? Untuk Fusonya sendiri, untuk evakuasi sendiri Fusonya itu bak truknya itu belum bisa dievakuasi karena menyangkut di lokomotifnya, kemudian salah satu bannya pecah, sedangkan untuk kepala mobilnya bisa dilihat pemirsa itu ada terpisah. Terpisah antara bak truk dengan itu, sehingga diperkirakan bahwa terjadi Terlalu berbahaya. ini tabrakan ini diduga sangat kuat sekali sehingga terpisah antara kepala truk dengan bak truk, dan diduga juga mobil ini terseret sehingga 100 meter. Oke, berarti gerbong bahkan untuk mesinnya pun juga terlepas dari truk itu sendiri pemirsa. Oke. Nah, untuk yang berada di sana Mas Anung sampai dengan saat ini dari pihak mana saja Mas Anung? Apakah dari pihak kepolisian ataupun dari pihak yang terkait kereta api sudah datang ke sana? Untuk dari kepolisian sendiri tadi sudah ada di pantauan, namun mereka enggan membuat pernyataan. Mereka juga belum bisa ditanyakan mengenai kecelakaan ini. Untuk polisi sendiri kami masih menunggu satuan lalu lintas yang informasinya bahwa Kasat Lantas ini akan menuju ke lokasi tersebut. Ini pemirsa bisa dilihat mesinnya terpisah, mesin mobil terpisah. Gelap pemirsa. Ini mesin mobil pemirsa. Itu mesinnya ya Mas Anung? Iya pemirsa, mesin mobil. Oke. Ini bodi mobilnya ataupun tempat supir ataupun keneknya. Nah, untuk dari pihak kereta apinya juga apakah sudah mengeluarkan statement sampai sejauh ini Mas Anung? Apakah dari pihak kereta apinya sendiri sudah mengeluarkan statement? Belum ya? Belum bisa dihubungi, belum bisa dihubungi. Tadi saya mencoba menelpon via WhatsApp untuk kepala stasiunnya, belum diangkat teleponnya. Kemungkinan mereka masih sibuk untuk mengurus kecelakaan ini. Oke, dan itu tadi Tribuners kita bisa lihat situasi dan juga kondisi yang ada di lapangan bersama dengan wartawan kita ya. Di sana ada Mas Anung Bayuardi yang sudah menggambarkan kondisinya, bahwasanya di sana nampak gelap karena memang pencahayaannya kurang ya Mas Anung ya, dan juga sudah terlihat juga tadi dijelaskan oleh Mas Anung bahwasanya sepertinya tabrakan ini cukup kencang hingga mengakibatkan kepala truk dan juga bak truknya ini terpisah, bahkan mesinnya ini sudah terpisah juga gitu ya Mas Anung ya.
Betul, Nah, betul. untuk dari para penumpang ini sudah dilanjutkan Tribuners ke perjalanannya menuju Batu Raja dengan digantikan oleh armada yang baru, yaitu sudah didatangkan ya kereta api yang barunya. Nah, dan ini bisa kita lihat kondisi dari kereta apinya dan juga dari truknya. Nah, untuk diperkirakan nih Mas Anung, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengevakuasi truk ini dari tempat kejadian? Belum bisa dipastikan tepatnya evakuasi ini karena mereka masih mengecek dulu berapa dan alat apa yang akan digunakan untuk evakuasi bak truk yang menempel di lokomotifnya. Oke, berarti ini kejadiannya sekitar pukul berapa Mas? Sekitar pukul 3 sore ya? 15.10 ya, Oke. 3 sore tadi. Jam 15:30 Tribuners. 15.10. Di samping saya ini ada kasat atas. Boleh. Nanti sebentar saya coba komunikasi dengan beliau untuk menanyakan kejadian tersebut. Bentar. Oke, baik. Oke, baiklah, terima kasih untuk Mas Anung Bayuari yang sudah melaporkan dari lokasi kejadian. Dan juga Tribuners, kita akan terus terhubung dengan narasumber kita di lapangan dan juga kita akan terus mengulik kronologi dari kejadian kereta api yang menabrak truk di Lampung Utara ini seperti apa kejadiannya. Ada mau tarik ya? Tarik. Awas kan. Awas jangan dekat-dekat. Oh, idam. Tengah rel kereta api, kemudian tertabrak lah. Mas ini sudah melakukan klakson panjang itu, tapi kendaraan tidak jalan. Mungkin ya karena memang aturannya kendaraan yang di rel kereta api pasti akan mati kendaraan itu yang melintas gitu. Ada korban jiwa nggak? Sopirnya satu, luka-luka saja sopir. Untuk penumpang keretanya? Untuk penumpang kereta tidak ada korban. Akan tapi memang gerbongnya keluar jalur. Ya. Jam berapa kejadian, Dan? Kejadian sekitar jam 3 lewat. Kereta dari mana nih, Dan? Kereta dari arah Bandar Lampung ke Palembang, arah Palembang. Penumpang ratusan. Penumpang sekitar ratusan. Apakah ini merupakan perlintasan tanpa palang pintu, Komandan? Ini harusnya namanya perlintasan jalan kereta api memang harusnya ada palang pintunya. Akan tapi saya juga tidak tahu kenapa kok ini tidak ada palang pintunya dan tidak ditunggu juga oleh pihak KAI gitu. Karena memang jalannya juga jalan apa ya? Jalan perladangan ini, jalan perhubungan bukan jalan perlintasan. Jadi ini bukan perlintasan bukan perlintasan jalan raya, bukan. Untuk antisipasinya ke depan, apakah kita akan menurunkan anggota atau memang seharusnya setiap perlintasan kereta itu memang harus ditunggu sebenarnya yang dilintasi oleh jalan raya. Harus ada palang pintu dan ada yang nunggu dari pihak KAI. Jadi mobil truk itu terpental, terseret juga. Berapa Sekitar 100-an meter. Itu bermuatan apa sih? Tebu. Ya. Ini kecelakaan pertama kali atau? Kalau yang di sini setahu saya baru kali ini di sini. Himbauannya untuk pengemudi atau pengemudi kalau yang himbauan saya agar berhati-hati, agar bila melintasi perlintasan kereta api yang tidak ada palang pintu, agar lihat kanan kiri dulu apakah ada kereta yang mau melintas ataukah tidak gitu. Agar tetap berhati-hati. Demikian ya. Pemirsa, baru diketahui wawancara dari
Kasat Lantas Polres Lampung Utara Ibtu Joni Carter. Untuk sementara ini baru diperoleh keterangan dari Kasat Lantas. Masih berusaha mengkonfirmasi dari PT KAI, yakni KS Lambangan Pagar. Kondisi di sini memang gelap, pemirsa, tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Berdasarkan keterangan kasat tadi bahwa perlintas ini memang jalan perladangan, bukan jalan perlintasan kereta api. Bahkan di sini tampak jurnalis masih menunggu statement dari pihak-pihak terkait. Mana? Deket kasar kayak gitu, Pak Arek nih. Kadang ngopo-ngopo. Kalau cewek saya cium nggak mau. Bentar deket kasar selalu gini, ngopo-ngopo. Aduh, ampun. Om, benar di sana Om. Jangan nanti yang ke situ. Mobil tebu.